Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Aduh. Kali ini saya mau mensabotase channel podcast Lawan Tegur Sapa. Gak apa-apa ya Pak Muhar ya. Silakan. Oke, bersama saya Ahmad Fauzi HR. Saya Muhar Abdullah Putih. Ya, kita berjumpa lagi. Salam terang benderang untuk seluruh pemirsa YouTube podcast Lawan Tegur Sapa. Wow, alhamdulillah banget ya hari ini kita bisa berkolaborasi lagi nih Pak Muhar. Kolaborasi kedua ya? Yap. Setelah kemarin dengan Pak Dadang Daryono ya. Di episode 78. Sekarang kita edisi spesial, edisi 90. Oh, spesial karena kita berkolaborasi kedua kalinya dan juga bintang tamunya juga spesial. Hadir kedua kalinya ya, setelah sebelumnya hadir di podcast episode 62. Nah, ini dia Miss Khalifah Nur Febriana. Terima kasih. Ini kali kedua saya diundang di channel YouTube Lawan Tegur Sapa. Terima kasih sekali kepada Pak Muhar, kepada Pak Fauzi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya mau menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton YouTube di Lawan Tegur Sapa. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Khalifah sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Saya sudah kembali lagi ke sini. Saya sudah kembali lagi untuk bekerja untuk hari ini. Oke. Emang selama ini kemana? Kan Bapak tahu, selama ini saya kan baru ada kompetisi Miss Aura Internasional yang sebelumnya. Saya kan udah wawancara sama Bapak juga nih, sebelum acara nasional ya. Dan ini saya kembali lagi, saya datang, kemudian diundang lagi ke Lawan Tegur Sapa. Saya senang banget dan hari ini saya bisa kembali ke Indonesia, menyapa penonton YouTube di Lawan Tegur Sapa. Dan alhamdulillah saya mendapat juara dari National Best Costume untuk Indonesia. Untuk teman-teman juga di Lawan Tegur Sapa, terima kasih atas support dan dukungannya. Wow, akhirnya dapat the best national costume ya. Congratulations, Mbak Khalifah. Ya, jadi ini hari pertama ya masuk kerja ya. Betul, it's my first time untuk masuk kerja hari ini. Setelah karantina. Saya juga masih ya kayak tanggal sebelah. No, I don't want to. Emang kenapa tanggal sebelah? Kenapa? nggak mau lah Pak cerita di sini, kan ada juga berita-berita miring di sana kan gitu. Saya alhamdulillah bisa menjalani prosedur karantina dengan baik gitu. Alhamdulillah ya. Kantornya masih di UP3 Cikarang ya, PLN UP3 Cikarang. Masih, alhamdulillah saya masih bisa berkarya di sini, hari ini bisa masuk kerja. Oke, alhamdulillah berarti sehat ya. Sehat. Ya, Pak Mar juga sehat nih. Kalau saya sih alhamdulillah sehat nih, dan semoga para penonton Lawan Tegur Sapa juga sehat-sehat ya. Nah, kami spesial nih menghadirkan Mbak Khalifah kembali. Ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Khalifah ya, baru aja dari event Miss Aura International ya. Alhamdulillah Mbak Khalifah tadi berhasil menjadi the best national costume. Oke. Pasti bakal seru nih obrolan kita ya. Pasti. Jadi kemungkinan bakal perlu sediakan snack yang banyak nih. Para penonton juga boleh nih siapkan snack ya. Jika belum ada snack, boleh sambil masak-masak ya, tapi pakai kompor listrik. Betul banget tuh, kita pakai kompor listrik. Jadi bukannya kita mau promosi kompor listrik ya, kita nggak punya produk kompor listrik. Jadi buat teman-teman sebenarnya
Saya pun waktu di Turki juga udah jarang banget ya teman-teman atau people yang udah pakai kompor yang tradisional gitu. Banyak kan dari mereka sih dari chef, mungkin kalau mungkin ada beberapa mungkin untuk masakan tungku ya, tapi kan untuk masakan yang modern mereka sudah pakai untuk kompor listrik. Nah, tinggal di Indonesia aja nih harus pakai kompor listrik karena kompor listrik tuh banyak banget kegunaannya. Jadi saya pun juga hari ini di rumah saya juga pakai kompor listrik gitu, dijamin aman. Dan kita udah terbebas dari asap dan lain-lain kan, dan praktis banget gitu. Ketika kita pakai kompor listrik, kita nggak usah kena panasnya api kan, biasanya ada tuh kalau kita pakai kompor biasa kan, kita kena api, kita jadi gerah gitu kan. Kalau pakai kompor listrik tuh enak banget, tinggal kita colokin listriknya, kita masak, terus kita masih tetap cantik gitu dengan kompor listrik. Asik. Wah, jiwa kerjaannya itu menggelora ya, masih iya. Kayaknya nih. Terkait dengan cantik tadi, gimana perjalanan Miss Aura dari Indonesia ini ke Turki? Alhamdulillah lancar Pak, perjalanannya lancar, alhamdulillah. Saya bisa ke sana dengan selamat, saya bisa membawa, meskipun ya kita bawa koper tuh paling total kita ada 7 koperan, dan ya as we know, nasional kostumnya juga mungkin teman-teman juga udah tahu ya, lihat dari Instagram saya, jangan lupa follow Khalifa NF. Itu memang itu benar-benar lumayan berat ya untuk bawanya juga, dan mereka sangat appreciate sama Indonesia khususnya, dan saya untuk mewakili Indonesia karena bisa merepresentasikan national kostum dengan sebaik-baiknya gitu. At least juga meskipun nih saya nggak dapat untuk place di winner, at least saya nggak bawa tangan kosong, saya dapat crown, saya dapat sash juga untuk national kostum untuk first time-nya, seperti itu. Wih, alhamdulillah banget ya. Gitu. Pasti bakalan bikin saya kepo nih, karena tadi kan dibilang di awal bawa 7 koper. Pulangnya bakal bawa berapa koper itu nanti ya. Kita mulai dari awal dulu nih, sebelum ke Turkinya itu sendiri. Pasti kan akan ketat-ketat banget ya, karena ke luar negeri gitu. Oke. Protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ke luar negeri itu seperti apa? Saya udah lama banget nih gak ke luar negeri. Oh, untuk requirement-nya ya? Jadi sebenarnya untuk teman-teman ya, saya nggak bicara untuk kompetisi atau seperti apa. Sebenarnya untuk luar negeri sendiri sebenarnya memang banyak sekali negara-negara yang sudah open untuk tourism, untuk semua warga negara. Misalkan dari Mas Fauzi atau Pak Muhar nih mau ke luar negeri, banyak negara sudah open untuk turis gitu, dan tak terkecuali juga Turki gitu. Turki itu mereka open semua negara sekarang. Mungkin ada beberapa negara yang masih memang mereka nggak terima atau mungkin harus karantina dulu di Turkinya. Tapi alhamdulillah kalau di Turki kita hanya untuk dari Indonesia kita perlu untuk PCR test aja. Dari Indonesia itu berlakunya kalau nggak salah 2 atau 3 kali 24 jam maksimal. Kemudian siapkan visa juga, dan visanya itu gampang banget, kalian bisa apply lewat online juga gitu. Dan ketika di sana kita sesuai protokol kesehatan, pakai masker, dan di mana-mana juga sudah ada tersedia untuk sanitize ya. At least seperti hand sanitizer dan lain-lainnya sudah tersedia. Dan ketika pulang mungkin requirement-nya di sana kan sudah tidak ada karantina. Ketika di Indonesia baru ada karantina. Jadi
teman-teman nggak usah khawatir gitu ketika aku masuk kantor langsung masuk kantor. Ini sebenarnya sih juga nggak ada khawatir karena saya sudah sebelum ke Indonesia pun juga udah ada PCR test, terus saya sudah di karantina, dan di karantina itu juga saya sudah melakukan PCR test selama 2 kali, at least itu ketika arrive di Indonesia dan ketika akan pulang ke kota masing-masing seperti itu. Oke, seru banget nih ya. Iya. Oke. Yang penting protokol kesehatannya dijaga ya. Betul, betul. Dan alhamdulillah saya juga maksudnya masih sehat sih. Alhamdulillah sampai sekarang dan seperti itu. Ya alhamdulillah tuh kalau sehat nih. Iya. Oke, kita sapa juga nih para penonton nih. Kalau misalnya tadi belum ada kompor listrik ya, ataupun malah walaupun udah ada tapi misalnya bahan makanannya belum ada, tapi udah lapar. Nah, boleh ke warung sebelah aja ya. betul. Boleh ngutang dulu juga boleh, tapi boleh, jangan lupa bayar. Betul, jangan lupa bayar. Tapi sekarang malah lebih mudah loh, kita misalkan seperti beli kompor listrik misalkan di channel-channel tertentu ya, pasti biasanya kan ada kredit-kredit yang sekarang udah gampang banget gitu. 0% gitu ya? Jadi misalkan kita beli di Tokopedia, di Shopee, itu pun banyak banget kompor induksi. Kalian bisa pilih tiap bulan, kalian bisa nyicil misalkan harganya berapa. Sekarang malah murah-murah kok kompor listrik itu, nggak mahal. Terus kalian bisa cicil tiap bulannya seperti itu. Oke, biar lebih jos ya. Betul, seperti itu. Jadi kalian nggak usah, panas-panas lah itu pakai kompor gitu. Kalau pakai kompor listrik mah nggak panas sama sekali. Ya, oke, sip. Nah, silakan ya. Boleh sambil pesan-pesan. Nah, boleh di pause dulu video ini. Nah, nanti habis kenyang boleh disambung lagi. Oke, kita sambung lagi nih ya. Kita sambung lagi nih. Jadi tiba di Turkinya itu tanggal 20 September atau jadi tiba di Turkinya itu benar tanggal 20 September. Kita tiba di Turki, tapi Turkinya itu kita di Antalya. Tapi saya transit dulu sih di Istanbul. Habis di Istanbul saya terbang lagi ke Antalya. Seperti itu. Oke. Itu berarti bukan pertama kali ya buat Mbak Khalifah untuk ke Turki ya? Betul, ini udah betul. Karena sebelumnya memang pernah juga sih ke Turki, cuman bukan untuk kompetisi ya, seperti itu. Ya udah pernah kemarin, tapi sebelum waktu itu sudah pandemi juga, Khalifah ke Turki. Iya, waktu pandemi juga Pak. Ada ini gimana? Ada perbedaan penerbangan satu ke penerbangan kedua itu? Sama sih, sama. Untuk kualifikasi atau requirement-nya sama. Dari kemarin dan sekarang itu masih sama sih mereka. Mereka masih open for all juga. Oke, waktu itu penerbangan dari Jakarta ke Istanbul ya? Iya, benar. Terus transit atau? Langsung, langsung iya, direct Istanbul. Ada juga sih Pak yang transit, cuman tergantung kita pilih maskapainya. Kalau Turkish Airlines dia ada yang direct. Cuman kalau untuk yang lain sepertinya sih jarang ada ya yang direct. Acaranya sendiri kan bukan di Istanbul. Acaranya di mana itu? Di Antalya. Nah, hari-hari pertama gimana di sana itu? Kan biasa bergaul sama teman-teman di sini lah ya. Tahu-tahu sekarang beda negara, beda bahasa. Mungkin bahasa nggak masalah, bahasa Inggris. Betul. Di sini kita paling beda suku ya. Ini beda negara. Gimana hari-hari dilewatin oleh sosok Khalifah ini? Jadi hari-hari saya tentunya sangat berbeda ya Pak. Karena kita ketika di Indonesia pasti kita memakai bahasa Indonesia untuk bahasa nasional, dan at least kita udah tahu gitu pakai bahasa Indonesia. Nah kalau di sana pasti kita bahasa sehari-harinya pasti pakai bahasa Inggris karena mereka semuanya juga punya bahasa daerah masing-masing, tapi untuk mempersatukan pasti pakai bahasa Inggris itu. Awalnya juga capek ya gitu pakai bahasa Inggris terus tiap hari gitu kan. Saya juga kepengen pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Belum lagi kalau kita menghadapi
teman-teman atau sesama kompetitor itu dari berbagai negara dengan berbagai culture, mereka pasti kan juga punya sifat masing-masing ya, seperti itu. Mungkin mereka pasti kalau untuk dengan Indonesia pasti berbeda, mungkin dari segi disiplin, dari segi komunikasi, dari segi cara bergaulnya, seperti itu tuh memang sangat berbeda gitu kita, dan maksudnya dengan negara-negara lain. Dan saya jadi belajar banyak dari situ gitu. Dan menurut saya teman-teman juga perlu sih mempelajari seperti itu, karena kita kan nggak mungkin ya, maksudnya untuk oke lah kita memutuskan untuk punya relasi misalkan orang Indonesia aja, kan bisa jadi suatu saat itu akan kita punya relasi di orang-orang luar gitu. Mungkin seperti Pak Muhar ya Pak, mungkin Pak Muhar juga banyak teman di mana, Palestina ya Pak? Ya. Betul, seperti itu. Pasti kan Pak Muhar juga harus komunikasi dengan mereka juga. Culture-nya juga berbeda, seperti itu. Tapi emang benar-benar seru banget sih. Ya, jadi ada berapa peserta tuh? Apa? Totalnya berapa peserta? 37. 37 ya? Berarti itu 37 negara loh. Oh iya, 37 negara Pak. Banyak banget itu. Dan emang maksudnya kalau dari Asia sendiri paling Indonesia, Filipina, Jepang, Korea. Kalau yang lain itu sih banyak kan memang dari Eropa, dari Rusia, seperti itu. Oh, Turkinya ikut juga kan? Turkinya juga ada. Oke, berarti 5 ya? 5, iya benar-benar. Karena Turki kan juga masuk Eropa Pak, ya. Sebenarnya. Tetangga sebelah, dikit masuk. Turki masuk Eropa ya? Udah bukan Asia ya? Oh. Iya, Asia masuk Asia juga, masuk Eropa juga iya. Oke. Sip, berarti itu ya, banyak. Nah, di hotel mana tuh? Kebetulan, alhamdulillah saya bisa menginap di resort bintang 5 di Resort Sungate. Semua peserta 37-nya di situ? Semua peserta, 37 peserta. Sekamar berapa orang? Kalau sekamar sih kita ada yang 2, ada yang 3, seperti itu. Tapi itu villa ya, besar gitu, kayak ada beberapa kamar gitu kan dalam satu ruangan gitu. Kebetulan saya tiga orang sih. Oke, siapa aja tuh? Jadi roommate saya itu ada Jepang sama USA. Oke. Ini ya sambil belajar. Kalau pagi-pagi, betul Mas. Iya, betul. Jadi kalau misal di Cikarang ini saya banyak customer dari Jepang. Di sana saya juga maksudnya sama gitu. Kita jadi belajar masing-masing tentang budaya masing-masing gitu. Saya bisa cerita tentang customer saya di sini ke teman saya yang di Jepang. Yang Jepang juga pengen tahu kan Indonesia itu seperti apa dan lain-lain gitu. Begitu juga dengan yang dari USA gitu. Mereka kan juga datang dari perserikatan yang memang multikultural ya Pak gitu. Pasti dari USA itu pasti juga banyak dari orang misalkan dari pendatang ya, banyak kan dari pendatang, ada juga orang asli, ada juga dari pendatang gitu. Jadi macam-macam. Tapi mereka semua baik kok. Mereka semua juga open minded dan kita saling support each other gitu. Oke, nice ya. Nice. Oh, itu tadi ada sekamar bertiga sama Jepang dan USA yang memang walaupun sudah punya pelanggan di Karawang ya. Nah, tapi ini kan cewek nih. Iya. Nah, sama cewek. Tuh ada keseruan tersendiri nggak? Ada sebuah cerita apa gitu? Iya, jadi kita memang kemarin itu memang belum ada merencanakan nih kita keluar bareng karena kan memang di karantina itu memang ketat Pak Fauzi dan Pak Muhar gitu. Kita memang nggak bisa sama sekali keluar dari resort itu dengan tanpa izin karena memang tiap hari kan kita selalu ada kegiatan gitu, at least juga sampai malam juga. Kadang ketika kegiatan pun kita juga nggak diperbolehkan untuk bawa handphone dan sebagainya gitu, karena kan kita fokus banget sama kegiatan kita gitu.
Kita seru-seru banget sih sama si Jepang, sama teman saya namanya Yuka gitu. Dan kita selalu chatting bareng habis kita kegiatan gitu. Dan memang kemarin itu ada waktu kan, saya kan ada transit juga di Istanbul, dan kalau si Yuka kan nggak ada waktu untuk transit di Istanbul. Akhirnya oh iya, bagaimana kita kalau satu hari kita bisa jalan bareng gitu di Istanbul? Oke, gitu. Akhirnya kita malam terakhir di Antalya, kita ngerencanain satu hari buat biasa untuk jalan-jalan di Istanbul gitu. Karena kan sebetulnya kangen banget sama Istanbul ya gitu. Tapi ya terlepas dari itu, teman-teman biasanya kan enak banget jalan-jalan gitu kan. Ya, itu cuman sekedar selingan aja sih sebenarnya. Karena kan saya juga di sini untuk kompetisi gitu. Gitu sih. Cuman seru aja gitu. Maksudnya kan saya juga belum pernah nih masa liburan ke negara orang dengan teman dengan berbeda negara gitu kan. Gimana serunya seperti itu. Tapi untungnya teman saya seru-seru sih. Jadi saya nikmatin. Itu tadi yang Jepang Yuka, kalau yang USA? Margarita. Gitu. Jadi lapar nih. Margarita, Margaren. Margarita. Oh, mungkin Bapak jadi haus ya. Bukan gurita ya makan. Bukan. Makanya waktu itu kita sama Mas Oji kan ngikutin ini perkembangan dari Mbak Khalifah. Nggak dibales-bales WA-nya. Nggak dibales. Nah, sekarang udah tahu ceritanya. Kenapa nggak dibales? Rupanya nggak boleh sembarangan pakai handphone ya kalau ada kegiatan gitu. Makanya. Betul. Jadi ada kegiatan yang memang kita diperbolehkan untuk promote something, misalkan di handphone. Ada kegiatan yang memang kita misalkan seperti latihan, atau mungkin kita lagi discuss, atau seperti apa, atau mungkin pas interview juga, kita nggak boleh gitu bawa handphone. Kita harus ikutin peraturan mereka, seperti itu. Udah terang benerang, masalahnya udah clear ya, Mas Oji ya. Nah, iya padahal memang rencana awal kita inginnya biar lebih keren itu pas di ini ya, pas hari H, pas di Turkinya ya. Betul. Nah, cuma memang pasti riuh banget ya. Iya, riuh banget. Nah, kegiatannya apa aja sih? Tadi beberapa udah di-spill ya, ada wawancara atau yang lain. Nah, boleh dari awal gitu. Jadi sekaligus buat gambaran untuk teman-teman yang lain yang memang tertarik juga untuk ikut kegiatan seperti ini. Oke, jadi sebenarnya kegiatannya sama ya, seperti ajang beauty pageant yang lainnya. Kita lebih banyak ini sih Pak, pasti promote. Kita ada show, ada latihan. Nah, sebelum show kita latihan. Pastikan show kan pasti ada catwalk, ada seperti kemarin kan semifinal kan ada nasional kostum juga gitu. Ada juga, kita juga ada nari ketika sebelum show kan pasti juga ada nari-narinya tuh gitu. Dan mereka juga ada konser dengan bintang-bintang besar juga gitu. Dan ketika itu kita alhamdulillah bisa ngisi sih acaranya waktu konsernya mereka gitu. At least itu seru banget. Apalagi ya, deep interview juga. Terus kita juga banyak kan ini sih, memang lebih banyak kita promote something. Mereka kan juga sebenarnya punya beberapa sponsor dari mereka gitu, dan kita memang dituntut sebagai marketer di sana. Kita dituntut untuk marketer untuk mempromosikan produk-produk mereka juga. Seperti itu tuh juga bagian dari penilaian juga sih. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ada berapa tahap penilaiannya? Kalau kita sih ada 2 minggu kegiatannya, pasti nggak jauh-jauh ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Pasti ada kunjungan, photoshoot, terus habis itu kita catwalk, ada show, terus kita menghadiri misalkan makan malam bareng, seperti itu sih, ada interview. Jadi sebenarnya sifatnya memang kelihatannya memang nggak ngapa-ngapain sih kelihatannya gitu. Cuman itu memang penting banget karena
kita harus bisa represent diri kita sendiri. Kita misalkan bagaimana sebagai model juga, kita bagaimana untuk sebagai ambasador juga, bagaimana kita communicate dengan sesama, terus habis itu kita latihan bareng seperti itu. Nice ya. Gitu, jadi, nice banget. Nah, tadi kan disebut ada kunjungan. Nah, kalau kunjungannya itu di kota Antalya aja atau ada beberapa kota yang lain yang didatangi? Iya, jadi kemarin tuh sponsornya memang ada dari Annex Tour. Jadi tour wisata di sana juga. Kemarin alhamdulillah kita bisa kunjungan ke Kapadokia. Wow. At least itu kan seru banget. Kamu pernah? Alhamdulillah. Oh. Dan itu keren banget ya Pak Muhar ya. Itu tuh memang alamnya itu bagus banget. Kita bisa foto-foto di sana, kita bisa santai-santai juga di sana. Tapi yang benar-benar memanjakan pandangan kita gitu loh, dan itu emang di Indonesia sepertinya sih masih belum ada ya, maksudnya struktur batu-batuan yang unik seperti di Kapadokia dengan weather atau iklim Turki yang dingin itu ya seperti itu, dan kita harus photoshoot misalkan dengan baju kita di iklim yang dingin juga gitu. Itu juga sebenarnya juga tantangan kan, kelihatan seperti cuman photoshoot aja ya di sana. Tunggu dulu gitu kan. Kita harus ke lembahnya ini, kita harus naik dulu, misalkan harus bawa heels lah, harus pakai baju yang seperti apalah, tantangan banget itu, dan itu dingin banget di sana. Dan setelah dari Kapadokia, kita juga mampir juga ke Konya, ke Mevlana Museum, di mana itu makam dari raja, itu tempat tinggalnya juga. Di sana juga dulu mungkin zaman dulu kayak seperti pesantren ya, zaman dulu seperti itu. Jadi ada makam juga, ada tempat ya istana juga. Jadi kita bisa ngeliat tuh di sana di Konya seperti itu. Sempat ngerasain itu balon udara? Oh enggak apa. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita ada jadwal, cuman gara-gara memang cuacanya sedang nggak mendukung, jadi kita nggak batal terbang gitu. Terus diganti kemana? Nggak diganti. Akhirnya kita cuman foto-foto aja gitu, foto-foto aja di pemandangan di sana, di pagi di sunrise-nya seperti itu. Iya, emang cukup ketat gitu untuk bisa naik balon udara, emang peraturannya masih ketat sekali itu. Nggak bisa, kalau emang cuaca nggak bagus nggak bisa kita, nggak bisa lah. Betul Pak Muhar. Jadi kalau cuaca nggak bagus ya, meskipun kita misalkan cuma 1 hari di sana pengen ke sana ya nggak mungkin ada balon udara yang akan terbang gitu. Jadi kalau misalkan mau teman-teman ada yang mau ke sana, siapkan waktu aja misalkan 1 atau 2 hari sih. Takutnya kalau sehari itu misalkan nggak bisa terbang, bisa next day-nya. Amin, semoga terwujud ya. Amin. Ya, bareng-bareng bertiga ntar aja. Amin. Ajak keluarga kita boleh juga ya. Amin. Iya, karena saya paling jauh itu Hong Kong, Macau gitu. Itu udah jauh banget itu Hong Kong. Belum sampai yang Asia deket Eropa gitu. Iya. Oke, itu ya. Jadi disebutkan juga interview. Nah, interview itu pertanyaannya apa aja sih yang mengesankan atau yang bikin kita harus tertantang? Jadi sebenarnya saya nggak bisa sih sebutin, maksudnya untuk rincinya seperti apa. Yang jelas mereka pasti tanya tentang sikap kita, pasti kepribadian kita seperti apa, cara menjawab kita seperti apa, seperti itu sih. Biasanya kan mereka juga tanya kalau misalkan kamu dihadapkan masalah ini seperti apa. Sama sih Pak, seperti interview kerja gitu. Kan pasti apa sih ya gitu, maksudnya mereka kan mencari yang seperti apa gitu, pasti mereka tanya-tanya tentang at least tentang diri kamu sendiri seperti itu. Nanya kerjaan di mana juga? Iya, termasuk pekerjaan di sama. Misalnya kan kita perkenalan dulu nih gitu.
seperti itu. Kenalin PLN Mobile nggak di sana? Nggak bisa, bahkan PLN nggak ada di Turki. Gitu. Saya doain deh belajar PLN bisa itu nggak jualan sempat di Turki. sempat belajar tentang kelistrikan di sana nggak? Belum sempat sih, saya belum sempat belajar kelistrikan di sana karena ya itu sih, mereka pasti kan panitianya juga maksudnya bukan suatu orang yang teknis dalam hal listrik di sana ya gitu. At least kalau misalkan memang pengen tahu apa namanya, kita harus tanya langsung ke pihak hotelnya gitu, dan saya masih belum ada kesempatan waktu untuk tanya-tanya sih seperti itu. Oh iya, oke ya. Biar itu ya, biar kesana lagi ya. Iya, biar kesana lagi aja, Pak. Oke, Pak Muhar. Apalagi nih yang bisa digali dari Turki? Dari Turki banyak sebenarnya. Turki itu nggak ada habis-habisnya kalau boleh cerita itu. Perjalanan waktu itu saya juga lupa dari mana ke mana itu, pokoknya nggak habis-habisnya itu Turki itu. Jalannya juga wah sangat-sangat itu ya, mulus ya. Betul. Itu sangat menarik sekali sih gitu, untuk maksudnya at least seperti pelancong-pelancong Indonesia gitu, karena harga-harga di sana juga termasuk relatif murah dibanding negara-negara Eropa yang lain ya gitu. Oke, menarik tuh. Murah meriah ya. Murah meriah, nggak meriah juga sih kayak Indonesia, nggak, cuman murah. Murah Yang paling aja. rame itu di Istanbulnya. Betul Pak, ramai sekali itu. Sangat-sangat luar biasa itu kan. Iya, kayaknya menarik banget nih ceritanya, juga kayaknya happy semua. Kalau sedih sih mungkin lebih ke ini ya Pak, karena kan ini nih saya bisa first represented Indonesia gitu kan, at least belum ada national director yang bisa bawa saya untuk ke kompetisi internasional gitu. Kemarin kan memang daftar, lalu mereka pilih saya sebagai representasinya gitu. Dan saya sih pengennya sebenarnya maksudnya didukung gitu ya, maksudnya didukung itu maksudnya kan kalau ada national director bisa ada yang organize saya, at least untuk persiapan juga gitu. Karena kan saya semuanya ini persiapan sendiri Pak gitu. Wow. Jadi ya nggak ada yang organize. Misalkan saya harus buat untuk persiapan national costume sendiri, untuk baju sendiri, untuk latihan catwalk sendiri. Untungnya ya saya maksudnya menemukan teman-teman tim, misalkan dari pigeon coach saya ada dari Kak Toma, terus ada beberapa desainer yang bisa untuk dukung saya seperti Kak Lukman, terus habis itu bisa jadi tepat waktu untuk nasional kostumnya gitu. Saya sudah alhamdulillah banget gitu bisa berangkat dengan persiapan yang mungkin menurut saya masih jauh dari kata sempurna, tapi saya bisa ke sana untuk representasikan Indonesia, seperti itu sih. Itu sedihnya gitu. Iya. Dan ya ke Turki terus angkat koper-koper sendiri, meskipun ya mereka pasti dari semua negara juga pasti berangkat juga sendiri, mereka bawa koper juga sendiri gitu, nggak ada kompetisi pigeon internasional yang biasa. Ya mungkin ada sih, mungkin mereka pasti nganternya juga sampai ke karantina gitu. At least mereka juga nggak boleh kan, misalkan tim mereka misalkan ikut dalam karantina gitu, itu juga nggak boleh gitu. Jadi pure murni memang kita memang kompetisi di sana, kita memang bawa diri kita sendiri semuanya seperti itu. Jadi tadi kan disebutkan beberapa orang ya, itu sampai ikut ke Turki atau seperti apa? Oh iya, mungkin dari national director mereka mungkin ikut ke Turki, tapi mereka nggak boleh, misalkan nggak boleh mereka hanya untuk kunjungan beberapa hari aja sih biasanya. Misalkan kalau Mbak Khalifah? Kan saya nggak ada national directornya Pak. Jadi sama benar-benar sendiri gitu? Benar-benar sendiri. Biasanya kadang kan ketika mau final kan ada national directornya, misalkan mau kunjungan gitu, atau pas final mereka mau lihat kita gitu. Kan at least ada support ya seperti itu. Saya sih pengennya sih ada support seperti itu, cuman siapa yang mau support saya gitu kan. Ya sedihnya itu, tapi ya alhamdulillah saya bisa sehat aja, itu udah saya sudah bersyukur gitu. Oke, termasuk tadi ya busananya
terpilih ya jadi nasional. Betul Pak. Tadi bisa dibilang bisa tepat waktu aja udah alhamdulillah. Emang kostum konsep kostumnya seperti apa sih? Jadi itu konsep kostumnya itu adalah kita mau represent untuk legend Naga Basuki. Jadi Naga Basuki ini sebenarnya adalah naga yang ikut dalam cerita Selat Bali ya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di internet Naga Basuki itu seperti apa. Jadi konsepnya sendiri saya mau bawa Naga Basuki itu dalam konsep saya. Jadi itu sebenarnya kan ada unsur Jawanya, ada unsur Balinya gitu. Dan Naga Basuki sendiri kan sebenarnya represent naga yang mewah gitu. Makanya kan ada unsur-unsur legendnya, mungkin ada unsur-unsur agak sedikit mistisnya, terus mungkin dari crownnya sendiri, itunya sendiri juga ada Jawa, ada juga unsur Balinya dari motif kotak-kotaknya sendiri. Nah, seperti itu sih konsep dari kostumnya sendiri. Dan saya seperti, ya intinya putri yang merepresentasikan Naga Basuki itu seperti apa, seperti itu. Wah, itu persiapannya berapa lama itu? Itu kalau saya tergolong singkat Pak Muhar, karena kompetisi ini hanya saya kemarin sekitar 1,5 sampai 2 bulan lah saya untuk persiapannya, dan di tengah-tengah saya kerja gitu kan, dan saya nggak bisa, maksudnya selalu ambil waktu Sabtu Minggu untuk training coach at least seperti catwalk, communication skill-nya juga gitu. Kemarin di training sama Kak Toma juga sih gitu. Dan alhamdulillah nasional kostumnya bisa jadi dalam waktu sekitar 1,5 bulan itu. Jadi 7 hari sebelum hari H itu baru jadi gitu. Dan alhamdulillah maksudnya nggak ada revisi atau apa gitu. Oh ya. Sampai sekarang masih komunikasi sama teman-teman dari 37 negara itu? Beberapa masih ada komunikasi Pak. Biasalah, kadang kita kan suka mention di Instagram, terus habis itu seperti itu sih Pak. Mereka gimana? Yang itu yang setahu Khalifa mereka udah kerja atau gimana? Ada beberapa yang memang kerja, tapi kebanyakan mereka itu memang kerjanya sebagai model Pak, kebanyakan ya. Ada juga yang masih mahasiswa, ada juga yang ya itu freelance model gitu. Jadi macam-macam sih pekerjaan mereka. Ada juga yang punya bisnis gitu. Ya kita juga kalah kan, model Strom. Ya betul. Tapi nggak ada yang ini ya. Amin, semoga saya jadi. Nggak ada yang pegawai semacam PLN gitu ya? BUMN gitu ya? Oh nggak ada. Saya satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Nah, jadi menggunakan waktu Sabtu Minggu ya di sela-sela kerja, termasuk untuk latihan untuk perform apa? Catwalk Kalau sama seni, ini iya. Kenapa? Seni budayanya apa yang ditampilkan? Bakat ya istilahnya. Oh iya benar, saya lupa cerita nih. Jadi kita juga ada talent juga. Kita juga ada talent, dan kemarin itu saya ngebawain untuk tari condong dari Bali. Saya juga belajar juga tuh di sela-sela waktu, makanya setelah kerja nih biasanya saya baru latihan untuk tari Bali, tari condong. Saya juga represent itu juga ketika ada acara ini ya, talent show ya, seperti itu. Saya belajar tari Bali, saya belajar catwalk, saya belajar untuk communication skill juga, itu sih. Dan alhamdulillahnya saya bisa atur waktu sehingga saya juga bisa represent ketika lomba seperti itu. Iya, seru ya. Nah, di satu sisi kan tadi memang sedih ya, sendiri. Tapi kan
peran dari keluarga, terus juga dari kawan-kawan itu support ya selama. Support. Alhamdulillah semuanya support sih Pak. Dari kantor gimana tuh? Alhamdulillah dari kantor juga support sih Pak. Iya. Jadi iya juga support saya karena ya maksudnya saya bisa, ini kan bukan sesuatu yang negatif ya gitu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan untuk maksudnya untuk pengembangan diri saya, alhamdulillah kantor juga support seperti itu. Termasuk ibu-ibu PIKK tadi itu support. Iya, dikasih hadiah. Saya datang-datang. Terima kasih ya Pak Muhar, dikasih hadiah topi. Mana? Saya dikasih topi ini. Terima kasih. Lon Tegur Sapa. Lon Tegur Sapa. Terima kasih. Jadi berapa hari? Total di sana berapa hari di Turki? 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Ya. Ah, baik. 14 hari berarti. Nah, 14 hari ya. Main juga kangen ya makanan Indonesia ya. Kangen sambal saya Pak. Nggak bawa sambal? Sampai kangen? Nggak bawa? Enggak. Nggak bawa Karena apa gitu? Di sini nggak bawa? enggak sih Pak, karena kan kita memang jaga makanan banget ya Pak, gitu. Jadi saya nggak berani nih saya makan sambal, takutnya nanti di tengah-tengah saya ada sakit perut atau mungkin iya kan, karena sebagai represent di pigeon competition pasti harus jaga makanan juga gitu. Kita nggak boleh makan makanan yang terlalu banyak, pasti nanti akan kelihatan gendut kan pasti gitu. Kita nggak boleh makanan yang macem-macem juga ya, termasuk sambal gitu. Meskipun kita udah kebiasaan kan, kita nggak tahu kita makan sambal terus reaksinya seperti apa. Seperti itu. Baik. Setelah 2 minggu, ini oleh-olehnya apa ini? Khususnya untuk di kantor. Jadi kemarin internasional, oleh-olehnya di UP3 Cikarang sendiri apa ini? Itu pasti sih Pak, pasti banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapat, maksudnya pengalaman yang saya dapat yang bisa saya terapkan di sini gitu. At least saya lihat dari pengalaman dari teman-teman gitu, cara represent produk pasti kita jadi bisa untuk belajar untuk communication skill, dan at least itu dalam bahasa Inggris juga gitu. Selain itu kita jadi nggak cultural shock gitu. Jadi kan kita sudah tahu juga gitu, karena di Cikarang kan juga banyak juga pelanggan-pelanggan yang bukan dari Indonesia gitu. Multinasional ya. Iya, kadang kan ada banyak kan dari Jepang, Korea, Cina gitu. Dan kita jadi nggak kaget gitu, maksudnya berhadapan dengan mereka, communication dengan mereka, kita jadi terbiasa gitu. Kadang kan orang wih, udah ada, misalkan ada orang dari Jepang nih, ada orang dari Cina nih gitu. Kadang kan suka takut-takut seperti apa gitu kan. Kalau saya sih sekarang jadi kayak nggak takut gitu. Ya, selagi kita bisa komunikasi sama mereka gitu, kita nggak ada bedanya kok sama mereka gitu. Jadi saya menekankan sama teman-teman, kita nggak ada bedanya sama mereka gitu. Harus pede ya. Harus percaya diri sama mereka, dan bisa improve communication skill di English juga sih. Meskipun saya juga nggak sempurna gitu untuk ngomong bahasa Inggris, cuman poin pentingnya adalah saya ngerti dan Anda ngerti gitu. Seperti itu. Practice makes perfect ya. Practice makes perfect. Nah itu sebenarnya hal yang bermanfaat banget ya, tidak hanya di UP3 Cikarang, bisa diterapkan juga di santero dunia ya, seluruh Indonesia. Bisa. Saya juga kan sesuai dengan misi PLN, Pak. Dikenal sebagai perusahaan listrik nomor 1 kan. Dan pasti harapan kita juga bukan hanya di Indonesia, mungkin insya Allah PLN juga pasti kedepannya harus bisa ekspansi dong ke luar negeri. Seperti itu, dan saya sangat berharap banget nih, maksudnya PLN bisa ekspansi ke luar gitu, nggak cuma melayani masyarakat Indonesia tapi masyarakat luar juga, dan lama-lama kita juga harus bisnis dong, seperti itu, nggak harus cuma di Indonesia juga dong, bisa jadi kita ada kesempatan opportunity di negara lain juga bisa, seperti itu. Iya, dan platform seperti YouTube ini juga memang
ataupun betul, sosmed ya, itu betul. melibas jarak Iya, melibas jarak. sekat-sekat ya. Betul, kita jadi belajar banyak, at least dari Lon Tegur Sapa ini kan juga banyak banget nih tamu-tamu ya yang sangat menginspiratif gitu. Kadang saya juga suka tuh nonton-nonton channel-channel YouTube yang banyak banget kisah dari mereka yang bisa kita contoh seperti itu. Iya, dan sebaiknya memang tidak hanya satu aja ya, tapi juga bisa Betul. timbul yang lain-lain juga ya, terinspirasi. Betul, betul, seperti itu. Iya, seperti saya nih contohnya ya, walaupun masih baru dan di Ahmad Fauzi AR, nanti silakan teman-teman juga bisa ya. Tuh Mbak Halifa juga ada tuh Ada. channel YouTube-nya ya. Betul, makanya ramaikan nih. Apa tuh? Apa tuh? Sebenarnya channel YouTube-nya sama Khalifah Nur Febriana. Sorry, sekalian promosi juga. Ya. Tapi memang dari channel YouTube saya itu memang saya suka traveling ya. Jadi saya suka mengabadikan traveling journey saya di YouTube. Dan memang keterbatasan waktu, memang kadang masih belum saya yang edit juga, saya yang traveling juga gitu kan. Jadi mohon maklum. Cuman bisa lah gitu mampir-mampir dikit ke channel YouTube saya untuk meramaikan gitu. Nih ada di sini nih. Alamak. Ada di sini ya. Ya, yang buat teman-teman juga ya, yang memang ingin terinspirasi untuk kreatif, silakan ya, bikin juga ya. Terus apapun sesuai passionnya masing-masing. Kalau saya kan lebih banyak terkait pembelajaran karena di UPDL. Tapi ya di komunikasi juga tuh suka juga tuh ya. Nanti kita bisa berkolab nih, Mbak Halif. Betul. Saya itu bisa collab dengan Pak Muhar karena kita juga dulu ini ya temen Betul. Tapi penting banget loh di sela-sela kegiatan kita, working hours kita bisa mengembangkan bakat kita gitu dan kesenangan yes. kita bisa ya ngeluangin waktu. Masa kita nggak mungkin kan kita harus ya boleh maksudnya kerja, tapi kan kita harus ada juga bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Dan saya bangga banget loh maksudnya dengan Mas Fauzi, Pak Muhar yang sampai sekarang tuh masih konsisten gitu dengan kesenangannya dengan yang menghasilkan karya sampai dengan sekarang. Passionnya di situ. Jadi Passionnya saya juga dulu 10 tahun yang lalu saya udah diundang nih sama Mas Fauzi untuk ikut, waktu itu ikut apa tuh? Pembelajaran sosmed ya. Pembelajaran sosmed waktu itu. Iya. Jadi saya kenal Mas Fauzi ini udah 12 tahun yang lalu saya udah kenal beliau. Waktu itu saya diundang sama Mas Fauzi nih untuk ikut pembelajaran sama beliau di Udiklat Jakarta waktu itu. Keren banget ya Pak. Jadi maksudnya bisa sharing ke teman-teman juga ya. Tapi seru banget loh. Maksudnya kita punya sesuatu terus kita sharing ke teman-teman juga gitu kan. Nah iya, termasuk juga Mbak Halifa tuh ya. Siap-siap ya. Sharing-sharing juga nanti di Udiklat terdekat. Amin. Ya, jadi biar semua insan PLN ataupun juga yang bukan PLN Group ya, itu bisa banyak menginspirasi juga satu sama lain, dan itu meningkatkan kualitas kita dan bisa nanti ini ya berhadapan dengan negara lain juga ya. Betul, itu sebuah potensi juga karena kan kita nggak tahu ya. Mungkin Indonesia akan buka, mungkin pas sekarang udah banyak banget investor-investor yang kesini gitu. Ya pasti kita nggak mungkin dong, masa ada orang luar terus saya malu gitu kan, saya malu mau berbicara gitu. Terus kita harus ngadepin itu gitu. Dan kita harus belajar dan kita udah di era global gitu. At least pelanggan kita juga nggak mungkin cuma Indonesia aja gitu. Pasti lambat laun pasti banyak banget misalkan orang luar yang kesini atau kita yang suruh keluar seperti apa kan bisa jadi ya. Maksudnya misalkan ada PLN cabang Turki mungkin ya. Cabang Dubai gitu kan. Saya juga mau tuh join. Itu cucu perusahaan kayaknya ada tuh dapat proyek seperti PLN ya dulu di Arab Saudi. Ya, iya. Itu zaman di Timur Tengah juga deh. Lalu ya. Salah satunya itu Pak Nur Pamuji, mantan dirut PLN kita juga pernah di sana.
di Arab Saudi. Tapi banyak kan ini Pak engineer Pak. Ya. Kalau yang kita ke sana ya. Ya. Nah iya, semoga saja nanti lebih luas lagi ya, tidak hanya engineer ya. Amin. Profesi lain Betul. juga. Saya sih berharapnya produk kita dikenal juga di negara-negara lain gitu. Iya, dengan keandalan tentunya ya. Jadi keandalan tentunya. Kalau di gimana nih? Kalau di UP3 Cikarang gimana? Keandalannya aman? Aman. kita di UP3 Cikarang aman kok, termasuk soalnya kan kita pelanggan terbanyak, termasuk dalam hal industri juga. Jadi kita harus premium juga ya. Iya, banyak juga yang premium. Jadi kita harus menjaga keandalan sih di sini. Itu udah harga mati di sini. Ya, Jawara soalnya sama Jawa Barat. Iya, Jawara. PON aja Jawa Barat kan? Iya, betul. Kemarin PON juara umum Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Atur nuhun. Itu hasil saya. Dari Bang. Ingat Jawa Barat, ntar lain kali besok kita ajak juga kemari Pak mantan Dirut SDM Pak Edi Erning Raza ya. Oh iya. Bakal itu sudah kita rencanakan ya waktu kita collab dengan Pak Dadang juga ya. Mungkin bakal kita juga ntar bisa ikut ya, mungkin mau ketemu sama Pak Edi Erning kan, mungkin banyak apa yang mungkin milenial ya, banyak yang harus digali dari Pak Edi Erning ya, buat Pak juga Pak. Kan Clinton. Oh iya. Clinton ya. Iya. Ya oke, akan datang saya ajak juga ikutan ya tapi ya. Boleh. Nah, beliau juga menginspirasi saya juga tuh. Ya kan sempat jadi dirut PLN, terus habis itu dari direksi juga ya. Ya, PLT waktu PLT dirut. Oh iya, benar. Iya. Apa tuh hal inspiratif apa yang didapatkan dari sosok Sri Kandi PLN? Sri Kandi di PLN nih hebat-hebat ya gitu. Saya percaya banget perempuan-perempuan yang kerja di PLN itu adalah perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang smart, dan pasti mereka sangat tough sekali terhadap tantangan-tantangan yang ada di perusahaan kita ini gitu. Jadi mungkin kita harus bisa jadi seorang misalkan engineer gitu kan. Misalkan kan banyak banget tuh wanita-wanita yang jadi PDKB, jadi supervisor teknik gitu. At least mereka juga harus jaga kelistrikan dong, apapun yang terjadi gitu kan. Dan kadang ada mereka yang harus panjat-panjat lah seperti apa gitu. Hebat banget pokoknya. Ya, inspiratif banget ya. Inspiratif jadi, banget. Kamuhar abis ini Sri-Kandi-Nya ditambahin, dibanyakin ya. Iya benar. Untuk diundang. Terutama ini kera ngalam. Iya kera ngalam. Saya nih. Ada beberapa orang nih. Iya ini saya nih Pak. Kera ngalam. Oke. Sri-Kandi hebat luar biasa itu. Ya, wow, keren banget ya, kita ngobrol sampai gak kerasa nih waktunya udah banyak. Iya benar. Dari perjalanan di Turki, terus juga sampai kembali lagi ke Indonesia dan siap melaksanakan tugas-tugas lagi ya di bulan Oktober ini, Hari Listrik Nasional ya. Iya betul Pak. Ya promosi lagi ya. Iya. Oke, ada sebuah pesan lagi sebelum kita tutup nih untuk edisi episode ke-90 ini? Oke, di episode ke-90 ini saya Khalifah, Miss Aura Internasional Indonesia 2021 berpesan pada teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Tetap berkarya sesuai dengan passionnya, dan apapun pekerjaannya tetap berkarya. Dan jangan lupa teman-teman download PLN Mobile di mana semua solusi kelistrikan ada di PLN Mobile. Siap. Sudah nih. Udah ya, download di Play Store ya. Good. Mau ngadu di sana, pasang baru di sana, semuanya di sana. Mau lihat tagihan juga di sana.
gitu. Dapat reward juga bisa di sana. Dapat ya? reward juga bisa untuk kode referral, keren banget pokoknya kan. Siap-siap mobil listrik ya, dapat. Iya bener, pabriknya ada di Cikarang nih Pak nanti. Oh. Siap-siap nanti listrik pasti di mana-mana, kita pasti pakai mobil listrik. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Biar kita juga semakin berkembang ya. Semakin Bisa berkembang gitu, kita mengurangi emisi gas juga kan gitu dengan pakai mobil listrik. Terima kasih banget ya Mbak Khalifah ya atas sharingnya dan juga pesan-pesannya ya kepada seluruh insan yang nonton channel dan juga podcast dari Lon Tegur Sapa ini. Dan juga nanti bisa di channel-channel kita juga ya, Ahmad Fauzi AR dan Khalifah Nur Febriana. Oke. Dan buat para pemirsa juga ya, tadi tuh Mbak Khalifah berpesan ya, silakan unduh ya. Kalau yang udah unduh, silakan gunakan ya PLN. Plus jangan lupa dengarkan podcast episode berikutnya dengan perbincangan yang menarik lainnya. Oke. Teman-teman juga bisa ikut mengajukan pertanyaan ataupun diskusi ya di kolom komentar di video manapun. Banyak nih, produktif banget nih Pak Muhar nih ya. Silakan untuk meninggalkan banyak komentar di YouTube-nya Pak Muhar nih. Oke. Terima kasih juga nih Pak Muhar ya udah ngundang kami ya untuk bisa collab di edisi kali ini. Baik, demikian edisi berapa, Kang Oji? 90. Masya Allah, ada 90 aja ya. Hampir 100 nih, nanti 100 kayaknya edisi spesial. Oh, edisi spesial, ya. Edisi makan-makan ya. Oke, saya Fauzi. Saya Muhar. Dan saya Khalifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDKB sentuh langsung. Oke, mobil PDKB sentuh langsung. Seru banget nih. Kalau misal kapan-kapan kalau misalnya lagi ada pemeliharaan, ikutin saya lagi. Udah, tadi kurang naik, foto dulu. Oh gitu. Nanti mungkin satu hari kali Pak ya. Nanti mungkin bisa aja take sama PDKB juga bisa. pas waktu kerja di lapangan betul. kayak gimana gitu. Betul.